Selamat pagi teman-teman, para sobat. Saya ini sedang mengagumi Al-Jabar, masjid yang dibangun oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Saya lihat masjid bagus sekali. Eh, Arsitekturnya itu ya saya bukan ahli, tapi saya lihat arsitekturnya itu tidak klise ala Timur Tengah. Ada inovasi desain yang luar biasa yang keluar dari tipe-tipe klasik. Eh, Ya menurut saya yang awam ini hebat sekali. Kelihatan unsur apa namanya, dipertimbangkan unsur iklim kita yang tropis. Kemudian juga kalau saya perhatikan ornamen-ornamen di dalamnya ya, bentuknya itu ada unsur kebudayaan eh, kita sendiri, khususnya Jawa Barat. Dan bagi penglihatan saya masjid ini agak rumit ya, tapi bagus itu. Rumit tapi bagus. Ya silakan para teman-teman lihat sendiri ya, banyak beritanya atau datang ke sana. Saya belum sempat datang. Sehingga kerumitan itu memberikan kesulitan yang luar biasa dalam membangun eh, bangunan masjid ini. Jadi saya bisa merasakan betapa rumitnya urusan teknisnya, mulai dari menyiapkan struktur sampai mencari bahan-bahan, mencari material, ya, dan menghitungnya juga. Ini bagi saya sih ini singkat kata ya karya yang sangat luar biasa. Dan mengagumkan bahwa ada masyarakat kita yang begitu bersungguh-sungguh untuk menghasilkan karya ini. Karya ini tidak mungkin lahir tanpa satu niat yang amat sungguh-sungguh, imajinasi yang luar biasa, dan pekerjaan, kemauan kerja yang luar biasa. Detail-detailnya saya lihat, ya bagi saya yang awam, hebat sekali. Saya udah lihat juga lah beberapa bangunan-bangunan hebat ya, di Indonesia maupun juga di dunia. Saya sempatlah jalan-jalan ya, tetapi ya saya awam. Tapi saya melihat berita tentang Al-Jabar ini saya sangat kagum. Masyarakat kita, bangsa kita bisa membuat masjid seinovatif ini. Tidak hanya desainnya, tapi juga teknisnya. Lokasi juga menarik, unik. Dan saya lihat sekarang banyak sekali orang datang berkunjung. Artinya memang publik juga tergugah, bukan saya saja. Banyak sekali publik yang tergugah dan mendatangi di tempat wisata malah seperti ini. Nah, di tengah kekaguman ini tiba-tiba saya kaget. Saya ini suka nonton YouTube ya, bahasan-bahasan politik, yaitu hobi lah. Tiba-tiba para tokoh-tokoh yang biasa membahas politik tiba-tiba mengkritik Al-Jabar ini gara-gara biayanya 1 triliun. 1 triliun lebih sedikit ya. Saya kaget dan heran. Emang kenapa kalau 1 triliun? Ya, langsung saya terpikir 1 triliun. Apa itu besar itu? Buat ukuran Jawa Barat ya. Ukuran Jawa Barat. Jadi saya kaget melihat kritik itu. Rupanya datang dari netizen. Awalnya ada netizen yang kritik, kenapa kita lagi susah bangun masjid 1 triliun.
Masjidnya dibangun mulai tahun 2017 ya, belum ada COVID. Eh, saya nggak tahu waktu COVID datang itu seperti apa sudah ya. Tapi masa mau diberhentiin? Satu. Yang kedua, apa betul Jawa Barat nggak mampu? Nah, kalau yang komentar itu netizen, saya sih paham, wajar ya. Netizen itu kan pikirannya macam-macam, pendapatnya macam-macam. Oke aja itu sih. Seperti saya kan netizen merasa sangat kagum, merasa ini hebat sekali, ya boleh aja. Tetapi waktu itu dibahas mulai oleh tokoh-tokoh media yang punya apa namanya follower yang besar, apalagi kanal-kanal yang punya subscriber jutaan ya, 2 juta dan lain-lain, mestinya kan pemikirannya itu jauh lebih luas, lebih matang daripada netizen kayak saya begini ya, kayak kita-kita ini. Jadi saya kaget loh, kenapa ini soal di 1 triliun dipersoalkan. Nah ini saya jadi mau ikut bahas juga kalau begitu. Coba soal membangun tempat ibadah ini ya, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, sejak zaman purba, bukan purba lah, ya, sejak zaman dulu banget ya, zaman Romawi, zaman kekhalifahan, zaman kekaisaran, sampai sekarang, membangun rumah ibadah itu memang membangun rumah ibadah yang hebat-hebat. Itu memang sudah jadi habit ya, kebiasaan umum di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Masyarakat tuh selalu atau ya masyarakat lah selalu eh, ada tendensi ya elitnya untuk membangun karya-karya besar dalam hal rumah ibadah. Itu kenyataan. Di kita saja ada yang namanya Borobudur ya. Itu dibangun abad berapa ini? Bangunan dahsyat begini. Mungkin abad ke-8 ya. Bayangkan zaman itu masyarakatnya hidup seperti apa? Apa sudah makmur sejahtera? Abad ke-8. Jumlahnya berapa? Teknologinya apalah bisa bikin bangunan seperti ini? Karena ini rumah ibadah. Jadi kalau udah menyangkut rumah ibadah itu memang orang tuh habis-habisan, habis-habisan. Apakah itu politik atau bukan, nggak tahu lah kita. Tapi intinya memang di dunia, di seluruh dunia begitu. Ini ya, ini Hagia Sophia di Turki, di Istanbul. Istanbul ya, benar saya nggak salah ya. Saya belum pernah ke sana. Ini juga masjid yang sangat dahsyat, bagus sekali, sudah berabad-abad umurnya, sejarahnya juga hebat. Ya. Kalau nggak salah juga pernah jadi katedral. Jadi Turki itu kan sejarahnya luar biasa. Nah Turki itu adalah dulu Khalifah Ottoman ya, berabad-abad jadi Khalifah. Pernah juga dulu bertempur melawan Eropa ya, melawan eh, Kaisar Roma ya, Roma Timur. Saya pernah nonton filmnya itu, Sultan Mehmed. Luar biasa sekali kisahnya. Nah, Hagia Sophia ini ada di sana dengan sejarah yang dramatis. Apakah Hagia Sophia ini dibangun waktu rakyatnya sudah sejahtera, makmur? Saya kira sih enggak ya. Ini dibangun karena mimpi, hasrat yang besar untuk membuat sebuah karya besar yang menghimpun berbagai pemikiran besar dan juga kemampuan teknis yang besar. Ini adalah mimpi besar. Ya dari orang-orang besar juga. Dari masyarakat yang besar juga. Ini
Kalau tidak salah ingat ini ya, di Roma ya, Basilika itu kalau nggak salah, ini saya mungkin kadang-kadang lupa ya. Tapi juga karya yang luar biasa besar berabad-abad yang lalu. Ini lukisannya Michelangelo ya, Michelangelo di mana, di mana ini, di Italia ya, Roma juga mungkin. Seniman yang besar, yang dahsyat kali berdunia, juga berkarya di dalam rumah ibadah. Ini di Cordoba, Spanyol. Ya. Ini pernah jadi katedral juga, saya nggak salah. Atau katedral yang pernah jadi masjid, saya nggak tahu lah ya. Sejarahnya panjang. Ini di Rusia, ya. Ini menjadi pusat wisata sampai sekarang. Banyak lagi, dunia ini banyak lagi tampilan rumah ibadah, karya-karya besar untuk menciptakan rumah ibadah yang hebat-hebat. Itu tabiat dunia, bukan cuma Ridwan Kamil atau Jawa Barat ya. Seluruh dunia dari zaman dulu, dari zaman sekarang, ya, selalu menempatkan usaha besarnya untuk membangun rumah ibadah yang hebat-hebat, yang monumental, yang legendaris. Jadi nggak bisa dengan gampang-gampangan diukur dengan skala ekonomi. Nggak bisa, karena memang pembangunannya itu umumnya keluar dari suasana ekonomi masyarakat saat itu. Tadi Borobudur, emangnya zaman Borobudur itu udah pada sejahtera semua orang abad ke-8 itu. Tapi itulah sebuah mimpi besar, sebuah usaha besar, sebuah imajinasi besar oleh orang-orang besar pada zaman itu. Dan mungkin pengerjaannya tidak setahun, 2 tahun, atau 5 tahun seperti Al-Jabar. Mungkin puluhan tahun. Berpuluh tahun baru selesai. Dilanjutkan dari dinasti ke dinasti malah. Ya, saya lupa yang mana ya, tapi ada saya baca itu ya, satu dinasti nggak selesai. Dilanjutkan oleh dinasti berikut. Begitulah mimpi orang, hasrat orang, ya semangat orang dalam hal rumah ibadah. Kenapanya ya saya nggak terlalu paham, ya, mungkin karena memang kepercayaan atau agama itulah bagian paling mendasar dalam hidup orang, ya sehingga orang bersedia menumpahkan segalanya untuk rumah ibadah. Jadi hasrat yang besar sekali, nggak bisa diukur dengan ukuran ekonomi. Jadi saya heran waktu dibicarakan soal memang besar 1 triliun ya, tapi bagi Jawa Barat sih, ini kalau gampang-gampangan nih, 1 triliun, kalau ada 10 juta saja orang Jawa Barat yang mau ngumpulin 100.000 perak, ya, kalau 1.000 perak kan 10, bentar. Kalau ada 10 juta, kalau masing-masing 1.000 perak kan berarti 10 miliar. Ya, 10 miliar. Kalau 1.000 perak. Jadi kalau 100.000 perak, berarti 1.000 miliar kan? Betul ya? 10 juta kali 1.000, 10 miliar. 10 miliar kali 100, 1.000 miliar. Ya. Jadi kalau ada 20 juta, 10 juta orang Jawa Barat mau kasih nyumbang 100.000 perak, dapat 1 triliun. Saya kira sekarang nih, kalau orang mau disuruh ganti orang Jawa Barat gitu ya, ini ganti nih uang 1 triliun, oh pada urunan itu 100.000 mah. Ya, saya bukan orang Jawa Barat juga ngirim lah. Saya mau lah kirim kalau mau dibayar balik nih satu triliunnya Aljabar ini nggak ikhlas gitu ya. Umumkan ke seluruh Indonesia ini minta diganti uangnya 1 triliun. Saya kira berjuta-juta orang akan kirim duit. Saya juga mau lah kalau 500.000 saya kirim deh. Karya yang begini dahsyat. Jadi saya kaget waktu melihat beberapa tokoh, malah bukan hanya tokoh ya, saya lihat di grup WA itu berkeliaran itu kritik-kritik soal 1 triliun ini.
Saya pikir ini apa-apaan sih? Paham nggak sih apa itu rumah ibadah? Ya, tadi saya sudah kasih lihat betapa rumah ibadah adalah soal yang menjadi habit di seluruh dunia, di seluruh zaman. Karena kepercayaan itu bagian yang paling dalam makna kehidupan orang. Ya orang kepercayaan beda-beda ya. Ya, mau yang Konghucu, mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Hindu. Tetapi setiap kepercayaan yang dijalani sungguh-sungguh itu sangat mendalam dan menjadi hakikat hidup setiap orang. Orang akan menyerahkan apa saja untuk itu. Bahkan dalam bentuk yang ngawur dan ekstrim, orang sampai bom bunuh diri kok. Ya, tapi itu tentu satu contoh yang buruk, sangat buruk. Tapi begitulah rumah ibadah. Jadi saya sih merasa ya sangat tidak pantas menghubungkan 1 triliun dengan Al-Jabar. Karena Al-Jabar bagi saya adalah karya yang hebat. Kalau netizen yang ngomong saya nggak apa-apa, wajar lah. Tetapi kalau yang bicara adalah kanal YouTube dengan yang sudah mapan dengan pembicara-pembicara yang cerdas, saya heran. Saya melihat itu sebagai satu pembicaraan yang sangat dangkal. Ya, ini saya kasih contoh ya. Nah ini saya kasih contoh. Ini rumah ibadah ya, masjid di Sumbar. Di Sumbar ini juga salah satu yang bagus menurut saya. Saya pernah lewat di depannya ya, ke sepedahan, saya teman-teman mampir, tapi tidak masuk karena kita hanya lewat. Ini biayanya 300 miliar. 300 miliar. Penduduk Sumatera Barat itu mungkin sekitar 5 atau 6 juta ya, artinya tidak sampai 10 juta. Mampu bikin masjid 300 miliar. Lah Jawa Barat penduduknya 50 juta. Dan Jawa Barat itu satu provinsi yang ekonominya itu kompleks ya. Di panturanya, Kerawang, Bekasi, ya, sampai Bekasi, Cikarang, Kerawang, sampai Cikampek itu penuh industri besar, baik padat, baik modal ringan maupun modal padat modal ya, penuh di situ, penuh. Kemudian di daerah Bandung dan sekitar itu industri tekstil ya, Majalaya dan lain-lain. Belum lagi perkebunan madu, itu daerah ekonomi yang sangat luas dan kompleks dengan penduduk 50 juta. Apa sih 1 triliun buat masyarakat Jawa Barat? Please deh. Ya. Jadi saya melihat satu pemikiran yang dangkal kalau mengukur Al-Jabar dengan 1 triliun. Al-Jabar ini adalah satu rumah ibadah Provinsi Jawa Barat. Kemudian karya seni. Karya seni itu susah untuk diukur dengan duit. Ya. Nanti kita lihat dulu nih. Nah ini satu komentar yang menurut saya dangkal. Yang ngomong Denny Siregar, coba seorang tokoh yang saya kagumi. Saya kagum sama Denny Siregar, keberaniannya, ya, sikap politiknya. Yes, ya, saya selalu seringlah nonton. Tapi kali ini menurut saya Denny Siregar dangkal. Mempersoalkan 1 triliun. Ya. Kemudian juga ini, Eko Kuntagi, ini juga favorit saya, ya, pembicara ini. Tapi sekali lagi mempersoalkan di bangun masjid di Jabar ngabisin duit APBD 1 triliun. Menurut saya ini pikiran yang dangkal. Ya, ini juga Cokro TV, ya, kanal yang besar. Ini juga ini kanal 2045. Ini juga presenter yang bagus. Tapi tiba-tiba bicaranya Jabar juara intoleransi. Ridwan Kamil pamer bangun masjid 1 triliun. Ini sangat dangkal. Kenapa Jabar disebut juara intoleransi? Memang ada beberapa tempat, sekelompok orang. Bukankah industri internasional itu ada di Jabar?
Bukankah banyak ekspatriat Korea, Jepang, Eropa itu hidup di Jabar? Bukankah kafe-kafe itu ada di Jabar? Bukankah ekonomi Jakarta sangat didukung oleh Jabar? Bagaimana bisa bilang Jabar jual intoleransi itu untuk apa bicara seperti itu? Jadi ini sangat menuduh. Betul Jokowi, saya pendukung Jokowi, jangan salah ya. Saya sangat pendukung Jokowi dari awal. Dari pertama Jokowi dicalonkan, saya ikut itu demo-demo, bukan demo apa namanya, acara-acara ke lapangan saya ikut. Di acara di GBK saya ikut. Saya pendukung Jokowi. Tapi statement seperti ini, Jabar juara intoleransi, menurut saya sangat dangkal. Hanya gara-gara Jokowi kalah di Jabar. Memilih itu hak rakyat kok. Hak rakyat. Jadi nggak pantas bilang begini. Jabar itu, ya, kalau tahu sejarah, DITI, masyarakat Jabar lah yang mengepung DITI. Rakyat, ya, itu pagar betis. Begitu sejarahnya. Jadi jangan sembarangan bicara seperti ini. Terus selalu yang diserang Ridwan Kamil. Nah, disinilah persoalannya. Terjadi kekacauan berpikir gara-gara Ridwan Kamil. Ini inti masalahnya. Jadi rupanya para apa namanya, tokoh-tokoh ini sudah melihat Ridwan Kamil sebagai lawan politik. Ini sebenarnya intinya kalau kita lihat semua, ya, mempersalahkan persoalan Ridwan Kamil. Jadi ada bias antara sikap politik dengan Masjid Al-Jabar. Itu nggak layak, ya, nggak layak pemikiran seperti itu. Bahwa Ridwan Kamil kemudian mendapat manfaat politik, iya, biasa saja. Loh, dia yang bangun dari 2017 sampai hari ini. Dia yang arsiteknya, dia kerja, dia berimajinasi sangat dasar. Ya, dia bekerja keras untuk merancang sebuah karya yang memadukan alam, ya, pemikiran, filsafat kehidupan, kepercayaan agama, dan ornamen-ornamen seni budaya setempat. Itu kerja keras yang luar biasa besar. Coba kita lihat ya. Ini saya cuma lihat foto, saya belum datang ya. Ini kan luar biasa. Enak dilihat, bagus. Ya, dan ada motif-motif yang menampilkan gagasan-gagasan masyarakat kita. Ini lampu ini katanya dari Garut ini. Lampu-lampu. Kan mikirnya aja nggak gampang. Ini ya lampu. Terus motif-motif batiknya ini. Ini dari daerah semua. Ya. Ini dari Indramayu kalau saya tidak salah. Ini Cirebon ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Cirebon. Jadi dipadukan apa yang ada di Jawa Barat. Itu kan sebuah kerja. Dipilih. Itu kan bukan tiba-tiba dicomot begitu aja. Dicari, dilihat, dipilih, bisa di ini lagi ditempatkan dengan bagus. Ini kerja, Mas. Ya. Jadi sangat dangkal kalau ini hanya dilihat dari sudut uang saja. Ini adalah mimpi besar, kerja besar, karya besar. Bahwa Ridwan Kamil sebagai saat ini tokoh politik mendapat manfaat politik, ya itu dampak sampingan. Ya wajar saja, dia bekerja kok. Ridwan Kamil bekerja keras, dia berpikir. Ini kan pikirannya berat nih, membuat desain seperti ini. Dan berhasil selesai. Ya alhamdulillah dong. Bahwa dia kemudian bisa jadi terkenal, ya, orang se-Indonesia datang ke lihat Al-Jabar. Ya itu sih rezeki dia aja gitu. Nggak usah kita hubung-hubungkan.
Karena saya yakin dia membangun masjid ini bukan dengan motif politik. Karena kalau dengan motif politik, muncullah istilah ria. Artinya dia tidak melakukan ini untuk maksud yang ibadah, amal ibadah. Bukan. Saya kira Ridwan Kamil bukan orang seperti itu. Saya mengikuti Ridwan Kamil sejak dari wali kota. Wawancaranya, ya, model gaya-gayanya yang memang rada stylish itu ya, buat saya sih nggak masalah. Jadi saya sih yakin bahwa dia melakukan ini dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka politik. Bahwa ada manfaat politik, ya wajar aja, namanya karya besar. Ini rupanya menakutkan bagi para tokoh-tokoh ini, media ini, ya. Takut bahwa Ridwan Kamil menjadi besar dengan Al-Jabar. Ya, jangan dicampur aduk begitulah. Ya. Nih, kapasitas Masjid Raya Al-Jabar tuh 50.000 jemaah. Udah seperti stadion ya. Besar. Dibangun sejak 2017, desainnya dirancang oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil jadi gubernur ya ini di sini awalnya lah. Ya. Dibangunnya 2017 sih kalau benar ya. Berarti rancangnya jauh sebelumnya dong. Berarti ini memang sudah mimpi, sudah cita-cita. Jadi janganlah cita-cita besar ini, karya besar ini, kemudian dilecehkan hanya karena Anda berada di pihak politik yang berbeda. Enggak pantas. Ya. Nah, kenapa itu politik kelihatan di sini nih? Ibu ini. Ibu ini ya kita lihat nih. Ibu siapa namanya? Ibu Rini atau ibu apa saya perhatiin. Dalam satu episodenya jelas-jelas menyudutkan Ridwan Kamil. Coba lihat komentarnya. Maka pantas saja kalau Kang Emil sangat pandai dalam membuat dan memaparkan rencana. Ini katanya karena Kang Emil itu arsitek, jadi ya pantas-pantasnya membuat dan memaparkan rencana. Di sini saja sudah ada problem besar. Dia melihat rencana itu sesuatu yang seolah-olah ringan. Dalam pikiran dia membuat rencana itu gampang. Pikiran beliau ini salah. Membuat rencana besar, membuat karya besar, membuat desain besar adalah karya besar, adalah kerja besar, bukan sekedar rencana. Bukan cuma sekedar bilang, oh kita mau bikin jalan tol dari A ke B, bukan. Ya. Jadi membuat rencana adalah sebuah pekerjaan besar kalau dilakukan dengan profesional. Misalnya seorang arsitek membuat rencana, dia harus studi lingkungan, dia harus studi kegiatan masyarakat, trafiknya, minat masyarakat, budayanya, banyak sekali yang harus distudi. Itulah rencana. Jadi ibu ini tidak mengerti apa itu rencana. Hanya asal ngomong saja. Lihat nih komentarnya. Tapi itu soal rencana katanya. Dia melecehkan rencana karena dia tidak ngerti. Dia nggak paham apa itu rencana. Kalau orang berencana bikin industri, itu surveinya bertahun-tahun. Ya, saya pernah negosiasi dengan pihak asing. Membuat rencana itu 5 tahun, rencana. Ya, bernegosiasi sampai sebuah industri bisa dibangun 5 tahun. Jadi ibu ini tidak mengerti apa itu rencana. Dia pikir seperti dia ke Bandung gitu, atau ke Surabaya, dia nggak ngerti. Rencana adalah soal besar kalau dilakukan dengan profesional. Kalau profesional, dan yang dilakukan Ridwan Kamil profesional. Anda yang tidak mengerti. Sorry ya, saya agak marah karena coba lihat lagi nih komentarnya. Kalau soal pelaksanaan, soal eksekusi, ya itu lain cerita. Jadi bagi dia masalahnya cuma ada eksekusi, ada rencana. Rencana itu asal-asalan. Yang penting eksekusi. Ini omongan tidak profesional. Seorang profesional bekerja dari rencana sampai eksekusi keseluruhan. Nggak ada bisa-bisa begini. Nah ini lagi, soal eksekusi Ridwan Kamil boleh dikata adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Loh apa hubungannya? Ya,
Kenapa tiba-tiba jadi antitesa? Dilihat, antitesa Presiden Jokowi. Kenapa tiba-tiba Ridwan Kamil jadi antitesa Presiden Jokowi? Ini kan tuduhan politik. Ini saya tahu, ini gara-gara Nasdem bicara bahwa siapa itu tokoh Nasdem. Bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Presiden Jokowi. Jadi disamakan dengan Anies Baswedan. Jadi ibu ini ingin menempatkan Ridwan Kamil sebagai Anies Baswedan. Itu maksudnya. Tuduhan politik. Jadi jelas ya, media-media besar ini satu grup ini ya. Ini apa sih grupnya? Saya kira ya satu grup lain orang-orang ini ya. Denny Siregar, Eko Kuntadi, Alifur Rahman, ibu ini. Saya mesti bilang bahwa ini tindakan yang tidak pantas. Bahwa kalian menempatkan Ridwan Kamil, dari versi kalian menempatkan Ridwan Kamil sebagai Anies Baswedan, lalu kalian menyinyiri Al-Jabar. Bagi saya, itu kenapa saya buat tayangan ini, itulah tindakan yang sangat dangkal, ya, dan tuduhan yang tidak pada tempatnya. Sekarang mari kita bahas. Apakah Ridwan Kamil sama dengan Anies Baswedan? Saya mengerti, saya ikuti politik kok. Saya mengerti bahwa ketakutan orang-orang ini adalah Anies Baswedan akan berpasangan dengan Ridwan Kamil dan menjadi pesaing berat bagi penerus ya atau pihak Jokowi di 2024. Saya adalah pendukung Jokowi, pendukung berat. Saya kasih tahu. Tapi saya tidak khawatir dengan pasangan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Kalau memang jadi nggak masalah. Kenapa? Kenapa takut? Tapi menurut saya Ridwan Kamil bukan Anies Baswedan. Ridwan Kamil memang religius. Ridwan Kamil memang orang Jawa Barat. Tapi Ridwan Kamil adalah Pancasilais menurut saya. Ridwan Kamil ini jauh lebih luas. Ridwan Kamil ini diaspora. Tahu diaspora? Orang yang hidup bertahun-tahun di luar Indonesia. Di berbagai negara. Orang yang punya desain ya, kota-kota besar di dunia. Ya saya nggak ingat persis ya. Silahkan lihat aja lah ininya, rekornya. Jadi Ridwan Kamil orang yang berpikiran sangat luas. Kedua, memang dia religius. Tapi apakah Ridwan Kamil pernah ya, bertindak seperti mendekati kaum misalnya 212, FPI? Apakah Ridwan Kamil dekat dengan mereka galang gulung seperti Anies Baswedan? Tidak. Kalau Anies Baswedan kita bisa lihat di media ya bagaimana hubungannya dengan kalangan FPI itu. Ada jejak-jejaknya. Apa Ridwan Kamil ada? Tidak ada. Dan saya masih ingat pidato Ridwan Kamil waktu dia kampanye. Bahwa dia ingin menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila. Itu ada dalam kampanye. Jadi dengan gampang-gampangan kalian menempatkan Ridwan Kamil sebagai seperti Anies Baswedan adalah kesalahan fatal, dangkal. Hanya karena kalian ketakutan dengan Ridwan Kamil. Kalian takut bahwa ada tokoh Islam yang muncul sebagai tokoh nasional. Kenapa mesti takut? Negara ini memang 80% umat Islam kok. Sangat wajar seorang tokoh Islam menjadi pimpinan. Seperti Wapres sekarang, Ma'ruf Amin. Wajar saja. Yang diperlukan adalah satu perpaduan antara sikap nasionalis, sikap Pancasilais kita dengan satu semangat religius. Bagaimana mempersatukan itu. Dan itu ada di dalam kamu. Ya. Jadi saya tidak khawatir. Ya, ini saya tidak agak seru sendiri ini. Ya. Tapi intinya saya menyesalkan bahwa media-media besar seperti ini ternyata berpikirnya dangkal. Hanya karena ketakutan pada sosok Ridwan Kamil. Saya tahu ini takut. Karena waktu Ridwan Kamil main bola dengan Anies, wah udah rame itu. Mau coba main bola. Itu kan cuma teknik. Ridwan Kamil ini kan politisi. Itu pinter-pinternya dia lah. Gaul dengan Anies Baswedan, gaul dengan siapa? Anaknya SBY itu.
AHY supaya diliput media, itu wajar saja sebagai politisi, nggak ada yang aneh. Malah saya ingat itu Golkar waktu bikin KIB, yang pertama didekati kan Ridwan Kamil. Yang Ridwan Kamil datang pakai batik warna kuning. Ya, kalau Ridwan Kamil mau masuk PKS, saya kira gampang itu. Akhir itu temennya kok. Ada Ahmad Heriawan, ada siapa lagi, Sohibul Iman, sama-sama orang Jawa Barat. Sama-sama religius. Jadi tidak usah lah menuduh seperti itu, apalagi sampai akibatnya menyerang Al-Jabar. Al-Jabar ini karya besar, itu harusnya dibanggakan. Saya aja bukan, KTP saya bukan Jawa Barat, saya juga bukan orang asli Pasundan, ya. Saya bangga dengan Al-Jabar. Itu karya besar masyarakat kita. Karya besar masyarakat, karena Ridwan Kamil kan bukan kerja sendiri. Ridwan Kamil kan memberikan ide besarnya, tapi kan yang kerja kan para arsitek, ya. Emang Ridwan Kamil itu nggambar sendiri semua ornamen itu? Ya enggak lah. Itu teamwork, kerja besar. Kemudian konstruksinya, bagaimana tuh membangunnya, strukturnya di lahan seperti itu, yang ada apa namanya, air, kolam, apa itu karya besar masyarakat, bukan cuma Ridwan Kamil. Kita harus bangga, kita harus bangga soal Jabar. Jadi ya walaupun ini mungkin ditontonannya beberapa orang, ya siapa tahulah sampai kepada orang-orang ini, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Alifur Rahman, ibu ini, ibu siapa ini, kalian dalam hal ini, dalam hal Al-Jabar dan Ridwan Kamil, kalian berpikir sangat dangkal. Menurut saya lebih baik introspeksi. Dalam politik saya mendukung kalian, karena saya memang Jokowi. Saya Jokowi hardline. Tapi saya tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran dangkal seperti ini. Demikian teman-teman. Walaupun kita punya pilihan politik, tetaplah berusaha berpikir jernih. Seperti yang Ade Armando bilang. Ya. Ade Armando bilang, tetaplah pakai akal sehat. Mari pakai akal sehat untuk melihat Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah kebanggaan masyarakat Jabar, sebuah karya besar yang patut kita ikut bangga. Dan secara ekonomi, 1 triliun jangan khawatir juga kalau mau dilihat ekonominya, ya. Wisatawan akan datang melihat Al-Jabar dari seluruh Indonesia. Mungkin juga dari Malaysia, dari Brunei, dari Timur Tengah, mungkin juga akan datang melihat Al-Jabar. Karena memang indah sekali. Nah, kalau datang, jadi Al-Jabar bisa menjadi tambahan ikon pariwisata di Jawa Barat. Artinya akan mengundang wisatawan datang. Dan negeri kita ini akan habis-habisan di wisata. Pemerintah akan terus bekerja menyiapkan infrastruktur supaya wisatawan mudah datang. Pelabuhan, bandara, jalanan, ya. Itu sebabnya saya mendukung pemerintahan Jokowi. Ada kerja yang sungguh-sungguh untuk membangun fasilitas pariwisata. Karena bangsa kita sangat pantas, sangat layak hidup dari pariwisata. Karena ini negeri yang sangat indah, negeri yang cantik dan ramah. Mau gunung, mau laut, mau pantai, mau sungai ada semua. Mau masyarakat yang ramah ada semua. Mau perkebunan ada semua. Udara seger ada semua. Sangat layak bangsa kita meningkatkan pariwisata habis-habisan, all out. Dan Jawa Barat adalah negeri yang cantik, indah, sangat layak didukung untuk wisata. Dan Al-Jabar menjadi satu ikon tambahan untuk Jawa Barat. Kita harus bangga, kita harus dukung. Jangan pikirin soal 1 triliun. Itu akan kembali kalau ngomong bisnis. Wisatawan akan bawa duit ke sini. Tapi kan bangun masjid tidak bangun bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk satu dedikasi, satu komitmen untuk membuat karya yang sebaik-baiknya. Demikian, jadi dukung terus Al-Jabar. Dan saya sih memang pendukung Ridwan Kamil. Demikian, selamat pagi. Salam sehat.